Udah Jo? Horas Indonesia, sahabat Suara Tapian, kami bersyukur bisa berjumpa dengan seorang pengusaha muda orang Batak. Namanya Benlis Wilson Butar-Butar, SEMM. Dia akan kita tanya bagaimana membangun usaha mandiri, kemudian bisa berkembang dan membantu marganya, juga sekarang aktif untuk membangun relasi dengan pemerintah. Termasuk kemarin dia mendirikan relawan Pariban 02 mendukung Prabowo Gibran menjadi pimpinan di negara ini. Horas Bang Benlis. Horas, baik. Ya. Bang, terima kasih nih waktunya. Bang, boleh cerita lahir dan besar di mana, Bang? Saya lahir di Jakarta. Oke. 28 Juni Ya. 1975. Ya, jadi memang sudah lama di Jakarta. Lalu kita ingin menggali pengalaman dan reputasi Abang sebagai pengusaha, masih muda, ya umur 50 tahun berarti Bang ya? Belum ya, 49. belum 50 tahun tapi sudah membangun holding perusahaan yang kita tahu ini tidak main-main. Bahkan kami dengar termasuk perusahaan yang Abang kelola sudah mendapat belasan proyek begitu ya. Apa yang memulai atau men-trigger Abang barangkali keluarga orang tua menjadi seorang pengusaha? Ya. Oke, sebenarnya awalnya saya karyawan, tapi dari mulai SMA Ya. itu memang sudah senang jualan, cari duit tambahan. Oh. Iya. Jadi intinya ingin cari uang lebih lah, gitu ya. Mulai dari SMA, Ya. kuliah, bahkan sampai lulus kuliah, profesi saya itu sales. Itu yang mendasarinya adalah saya ingin mendapatkan uang lebih, gitu. Lalu belakangan ketika 5 tahun menjadi eksekutif Ya. di perusahaan properti, Ya. saya terjun ke pengusaha. Seiring dengan jalannya waktu, selain ingin mendapatkan uang Ya. dan waktu yang bebas, Ya. tentu saja ada hal sosial yang ingin saya lakukan, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan. Oke. Karena hanya dengan menjadi pengusaha lah Ya. kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, dan juga membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran, Ya. mendapatkan pajak, dan juga meningkatkan perekonomian. Ya. Itu saja sih. Bang, kalau kita lihat kenyataan di negara ini, kita harus juga berjuang, masing-masing harus mengkeraskan ikat pinggangnya agar kita juga jangan jatuh bangun seperti misalnya krisis yang dulu, krisis moneter begitu. Karena sekarang sudah terbaca para ahli atau kita sebutlah para pakar ekonomi yang menyebut bahwa hati-hati ekonomi kita ke depan akan susah begitu ya. Bukan menakut-nakuti sebenarnya, tapi yang saya mau tanya sebenarnya, jiwa wirausaha itu, jiwa kemandirian itu kan itu tidak lahir dengan tiba-tiba, dilatih seperti Abang tadi sebut sales. Bagaimana menumbuh kembangkan semangat ini agar ini merata pada semua anak muda, khususnya di kaum milenial sekarang, jiwa berusaha itu, jiwa berkorban itu muncul, dilatih dari awal begitu. Ya, jadi pertama setelah hampir 20 tahun ya di dunia usaha, Oke. saya melihat
memang ekonomi itu pasti ada turun naiknya. Ya. Ya, hidup itu juga memang kan ada siang ada malam. Iya, naik turun juga, fluktuatif lah. Ada hujan, ada panas, Ya. ya. Lalu ada susah, ada duka, ya. Ya. Jadi ya sebagai orang beriman kita harus optimis, ya. Ya. Kita harus yakin bahwa kita bisa melewati setiap permasalahan. Intinya kita harus bisa beradaptasi. Ya. Sebagai seorang pengusaha itu ya kita beradaptasi. Kalau memang eksternal faktor kan bukan domain kita. Ya. Eksternal faktor itu seperti politik, Oke. ya, kebijakan pemerintah, Oke. lalu geopolitik, ya kan, perang. Ya sekarang ini ada perang Rusia Ukraina, Ya. Israel dengan Palestina, Iya. Iran dengan Israel, Ya. ya. Itu kan bukan domain kita, tetapi sebagai pengusaha kita harus bisa beradaptasi. Oke. Ya, yang tadi saya sampaikan mengikat-ikat pinggang. Ya. Nah, jadi ketika sulit ya kita harus efisien. Ya. Gitu. Ketika ekonomi lagi bertumbuh ya kita ekspansi. Gitu. Jadi itulah bisnis itu. Kita harus bisa beradaptasi gitu. Dan intinya kita ketika kita terjun dalam dunia usaha ya kita harus optimis. Harus optimis dan kita harus bisa beradaptasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke Bang, nanti akan saya tanya usaha yang Abang kembangkan. Saya dengar di properti ya Bang ya, kita akan tanya itu. Tapi apalagi yang harus dimiliki seorang entrepreneur pengusaha itu? Karena selain tadi mengencangkan ikat pinggang, berhemat, tidak hidup hedonis, mampu mengelola diri. Satu hal lagi yang kita mau tanya juga tadi Abang sebut itu faktor eksternal itu atau faktor X itu. Apakah memang seorang pengusaha itu dia karena garis tangan atau memang terlatih dengan kesadaran punya latihan tadi sejak awal tidak mudah itu gitu. Apa Bang? Faktor-faktor apa yang membuat orang bisa berhasil jadi pengusaha? Ya. Jadi kalau menurut saya tidak percaya faktor garis tangan ya. Okay. Jadi pengusaha itu sebenarnya adalah bisa dibentuk ya. Bisa dibentuk dengan cara yang penting yang pertama itu kita harus punya visi. Yeah. Kita harus punya mimpi. Yeah. Ya, intinya pengusaha harus ibaratnya harus suka duit lah gitu kan. Bagaimana mendapatkan uang dengan menjual produk atau jasa kita. Itu kan pengusaha. Ya, bukan hanya bikin produk tapi jasa. Ya kan? Jasa itu ya pelayanan. Jadi intinya pertama kita harus punya mimpi, punya visi, lalu kita harus harus tahu produk atau jasa apa yang akan kita jual. Lalu target marketnya kemana? Itu yang paling penting sih. Jadi yang pertama kali itu target marketnya. Ya kalau saya di developer target market itu apakah kelas bawah, kelas menengah atau menengah atas gitu. Nah dari kita sudah dapat target market kita buat produk. Gitu. Nah setelah kita buat produk, bagaimana kita mempromosikan gitu. Nah, mempromosikan itu yang disebut dengan channel itu tadi. Bagaimana meraih segmen market kita melalui media-media yang ada, ya. Reklame, TV atau digital marketing dan lain sebagainya. Nah, setelah itu ketika kita sudah dapat uang kan bagaimana how to manage uang tersebut gitu kan. Bagaimana kita mengatur uang itu agar
bisa bertumbuh gitu. Jadi kalau udah dapat uang, ada yang diekspansikan lagi, Ya. ada yang dipakai, ada yang ditabung gitu ya, ya seperti itu. Lalu kita terus melihat kondisi market, Ya. itu harus terus ya. Oke. Jangan sampai seperti Nokia ya, Kodak itu Ya. kan tergilas oleh zaman kan, karena tidak berinovasi. Ya. Jadi memang itu yang paling gampang disebut tapi sulit untuk dilaksanakan ya. Ya. Inovasi itu seperti itu. Ya. Jadi itu sih yang bisa saya sampaikan. Bang, faktanya di bangsa kita ini masih sangat banyak warga masyarakat yang belum punya rumah. Iya. Dan pengusaha yang mampu menyediakan modalnya dan mengembangkan usahanya di bidang properti, perumahan tadi, dia akan kelihatan bisa terus survive. Kami dengar abang mengembangkan perusahaan abang itu brandingnya minimalis ya. Iya. Tolong ceritakan bagaimana awalnya abang memulai itu dan sekarang bagaimana begitu. Iya. Oke, jadi memang sebelum saya jadi developer, saya itu jual beli properti. Oke. Ya, jadi beli jual. Pengalaman menjual itu ya. Iya, menjual, membeli, Ya. atau jadi perantara. Ya. Nah, baru setelah itu saya masuk ke developer. Ya, kalau developer itu kan ruang lingkup bisnisnya banyak ya. Pertama kita harus bebaskan lahan dulu. Oke. Udah itu mengurus perizinannya. Udah itu kita harus buat promosinya. Ya. Baru pembangunannya, baru kita setelah menjual lagi. terimanya, Oke. ya, gitu. Nah, berkaitan dengan tadi yang mengenai pertanyaan tadi, Minimalis. brand minimalis ya. Iya. Jadi memang saya sadar, Ya. kami ketika memulai menjadi developer itu tahun 2007, karena kita masih baru dan saya percaya brand itu bisa membantu untuk mengingat ya, konsumen mengingat perusahaan kita. Ya. Nah, jadi kita cari tahulah brand apa yang kita pakai agar konsumen bisa gampang diingat kan ya. Ya. Nah, ketemulah The Minimalist. Oke. Karena saat itu tahun 2007-2008 dan sampai saat ini desain minimalis itu memang masih dipakai ya, masih tren di dunia properti. Ya. Jadi itu sih, jadi kita harus punya brand yang mudah diingat dan untuk bisa meningkatkan penjualan produk kita juga. Misalnya bang, karena tadi brandingnya itu kan The Minimalis. Apakah juga hubungannya dengan membangun properti yang abang bangun ini juga bangunannya memang minimalis? Misalnya apa bedanya dengan properti yang lain, perusahaan-perusahaan yang lain gitu? Jadi sebenarnya memang The Minimalis itu lebih ke nama desain. Oke. Ya, desain minimalis itu memang dibanding desain yang lain seperti Mediterania, klasik, Art Deco dan lain sebagainya. Minimalis itu memang lebih efisien, lebih menarik, dan juga lebih abadi. Itu aja sih sebenarnya. Bang Benlis, apa yang membuat abang terjun dan fokus mengembangkan usaha di properti ini? Memang kalau kita lihat secara umum, sebutlah pengusaha-pengusaha hebat di Indonesia ini, orang-orang yang bisa punya modal kapital besar itu kan akan menyentuh properti. Tidak ada pengusaha yang besar tidak menyentuh properti begitu. Apa yang mendasari abang memulai perusahaan
deminimalis ini, lalu kepada siapa Bang berguru dulu? Jadi memang kenapa saya fokus di properti? Ya. Pertama, saya lama 5 tahun di perusahaan properti. Oke. Iya. Dan saya melihat ya sangat menarik ya, properti ini. Kenapa menarik? Karena hanya menjadi developer properti kita bisa meningkatkan ekonomi negara. Karena di developer ini multiplier efeknya banyak. Jadi hampir 100 industri yang bergerak. Dampak dominonya seperti apa lah itu? Ya, contoh misalnya kalau kita membangun rumah, Baik. perusahaan pasir, batu kali, semen, besi, keramik, genteng, plafon, keran, dan itu pasti, dan juga tenaga kerja. Bahkan warung-warung ya, itu sangat besar dampaknya. Nah, jadi memang bagi pemerintah harus membantu sektor properti ini karena memang multiplier efeknya banyak sekali gitu. Nah, itu yang saya suka. Lalu siapa yang Abang di berguru belakang saya ya, yang terus terang aja, pertama saya yang berjasa, saya sekolah di Panangian Properti Semanung Kalit. Bapak Panangian Semanung Kalit itu mertuanya itu Luan Kalau. Iya. Dulu punya sekolah ya, School Panangian School of Property. Jadi memang saya ketika saya bekerja, saya ikut kuliah properti gitu. Jadi menurut saya memang saya bersyukur ya bisa ikut di sekolah itu karena memang pada saat itu pengajarnya itu memang para profesional di developer. Sudah sangat terkenal beliau itu. Terkenal, mulai di direktur perusahaan-perusahaan, direktur properti, perbankan. Jadi memang saya bisa saya akui bahwa sekolah Pak Panangian Semanung Kalit ini menjadi acuan bagi saya untuk mengembangkan properti. Apa tantangannya Bang? Karena Abang sebutkan tadi misalnya awal misalnya dapat proyek mengelola properti ini kan harus membebaskan lahan begitu. Saya kira sudah kesulitan, sudah pasti kita memframing ini tidak mudah gitu. Karena di lapangan kan misalnya di Jakarta ini, sebutlah di Jabodetabek, tidak mudah lagi untuk mendapat lahan untuk aman, untuk mudah begitu. Pasti sudah ada benang merah yang harus diulur. Jangan-jangan ini yang menjadi tantangan yang menakutkan banyak orang tidak mau bersentuhan dengan properti. Ya memang kalau membebaskan lahan dalam jumlah besar, memang agak sulit ya, punya effort yang besar. Tapi memang kami punya bisnis model itu lahan-lahan yang ya di bawah 5 hektar. Jadi tidak termasuk skala besar lah. Kami itu cluster ya. Dan memang karena tujuan kami ingin mempercepat penjualan, kami membeli lahan itu di tempat yang sudah jadi. Ya, mungkin nanti bisa dilihat bahwa properti kami itu adanya di kota. Ya, jadi di tempat yang sudah jadi, yang sudah fasilitas sudah ada. Memang dampaknya harga tanahnya sudah tinggi. Nah, jadi memang kita sengaja sih mengambil lahan-lahan yang tidak terlalu besar, tapi di lokasi yang sudah jadi agar penjualannya bisa lebih cepat. Itu bisnis model kita.
Baik Bang, sebelum saya tanya nanti soal bagaimana Bang terlibat di marga dan ikut juga sekarang aktif bersentuhan dengan politik, saya sebut lah ya, bukan politisi di partai ya, tapi aktivis. Apa yang kita bisa dapat dari Bang Bendis sebagai orang yang sudah punya reputasi pengusaha, kiat untuk bisa bertahan di bidang yang kita geluti, misalnya usaha yang kita kembangkan, termasuk mengelolanya, termasuk membangun jejaringnya, apa kiat dari Abang? Jadi kalau menurut saya sesuai dengan keyakinan kita ya, saya kalau kita sudah diberkati Tuhan, kita harus memberkati juga. Oke. Ya. Lalu kedua, kita harus jadi terang dan garam. Oke. Ya. Lalu kita harus menjadi saksi. Ya. Jadi berdasarkan hal itu, ketika Tuhan sudah memberkati saya, ya saya mencari tempat untuk sosial. Oke. Ya saya memilih perkumpulan marga saya. Oke. Dan juga marga istri ya. Ya. Itu saya aktif di dua organisasi tersebut. Oke. Ya. Gitu. Karena saya ingin kalau Tuhan udah buat saya berhasil, saya ingin orang lain juga, bahkan generasi penerus juga bisa berhasil gitu. Karena kalau orang lain berhasil harus ada role modelnya. Oke. Ya, semoga dengan hadirnya saya di organisasi, di politik, Ya. bisa juga membantu memperbaiki ya bangsa ya, walaupun kecil gitu. Termasuk di dalam politik juga. Kenapa saya mendirikan relawan ya Taliban? Saya ingin pemimpin di negara kita ya minimal itu lebih baik lah ya, lebih baik dari calon-calon yang lain gitu. Jadi kami memang memilih calon yang lebih baik menurut kami ya. Menurut saya, menurut kami yang bisa membuat Indonesia atau daerah itu lebih baik. Walaupun nanti ujung-ujungnya ya rakyat banyak lah yang menentukan gitu. Tapi untuk tahun 2024 kami mendukung Prabowo Gibran Ya. karena terus terang aja saya sangat senang dengan Pak Jokowi. Ya. Nah, jadi Pak Jokowi itu menurut saya adalah tokoh yang perlu ditiru ya. Dan karena Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, ya saya ikutlah gitu. Barangkali juga kita dengar informasi dari Bang Benlis, dua tokoh tadi yang didukung Prabowo dan Gibran. Karena Pak Prabowo walaupun berlatar belakang militer, kemudian setelah dia menjadi purnawirawan dari militer kan juga terjun jadi bisnismen, jadi pengusaha dan berhasil. Gibran juga anak muda yang bersentuhan dengan usaha walaupun belum sebesar para senior begitu. Apa yang kita bisa lihat dari jiwa semangat entrepreneur dari dua tokoh ini? Saya senang ya kalau pemimpin itu berlatar belakang pengusaha. Seperti Pak Jokowi ya, berlatar pengusaha. Bukannya saya a priori sih dengan profesi yang lain, tapi kalau untuk bangsa Indonesia menurut saya pengusaha itu sangat tepat. Kenapa? Karena pengusaha itu tahu multi variabel yang ada di pemerintahan.
dia biasanya kalau seorang pengusaha itu akan melihat aspek ekonomi, aspek politik, aspek hukum, Oke. ya, aspek dunia, Oke. dan juga aspek dari rakyat, Oke. atau kalau di perusahaan itu market kan. Oke. Kan kalau jadi presiden pemimpin itu marketnya kan rakyat Oke. gitu. Kalau di perusahaan itu marketnya ya calon konsumen. Oke. Nah, jadi kalau pengusaha itu jadi pemimpin, dia akan melihat apa sih kebutuhan rakyat, Oke. lalu apa tuh hambatannya kan gitu. Oke. Kalau seorang pengusaha itu kan peluangnya apa, hambatannya apa kan Oke. gitu. Kelebihannya mana, kelemahannya apa Oke. kan gitu. Nah, sebagai pengusaha itu akan bagaimana mengurangin hambatan, Oke. ya, lalu meningkatkan kekuatan dan mengurangi kelemahan gitu. Oke. Jadi dan juga sebagai seorang pengusaha itu efisien. Oke. Ya, kita bisa lihat kan pengeluaran pemerintah itu kalau menurut saya banyak hal yang terlalu besar ya, Ya. gaji-gaji BUMN dan sebagainya gitu kan. Jadi dan juga karena misalnya efisien, lalu kedua sebagai pengusaha itu cepat mengambil keputusan, Oke. gitu, ya. Jadi cepat mengambil keputusan dan juga objektifnya itu hasil, ya, orientasinya hasil bukan proses, gitu. Itu sih yang saya lihat, ditambah lagi mantan militer, Ya. ya, itu sangat membantu menurut saya, karena bisnis atau ekonomi itu tidak berjalan dengan baik kalau kondisi politik, ya, tidak terjaga dengan baik, gitu. Oke. Politik dan keamanan. Oke. Nah, disinilah perlunya nanti bagaimana Pak Prabowo dan timnya itu bisa mengendalikan politik dan Oke. keamanan agar bisnis bisa berjalan dengan baik. Oke. Gitu sih. Mungkin hal lain saya tanya Bang Benlis. Kalau demikian kita sepakat kan memang negara ini akan kokoh jika anak-anak bangsanya seperti di awal tadi kita mengantar perbincangan ini, makin banyak pengusahanya. Tapi pertanyaannya Bang, tidak semua anak-anak bangsa itu punya hak istimewa, privilege untuk berkesempatan atau ada ruang untuk dia memulai usaha. Bagaimana kesempatan itu dimulai? Apakah kebijakan pemerintah yang kita harapkan atau memang harus dari diri seseorang itu sendiri? Oke, itu pertanyaannya menarik sekali ya. Jadi kalau menurut saya bedanya pengusaha dengan karyawan itu kan, ya, kalau pengusaha itu kan mandiri ya. Nah, kalau menurut saya sebagai pengusaha itu sebelum terjun kita mencoba menjadi marketing. Menurut saya kita menjadi marketing di sebuah perusahaan atau sales. Itu harus dikuasai. Iya, jadi sebenarnya kita tidak harus punya modal dulu. Ya kan? Punya ide bisnis. Kalau menurut saya awalnya itu harus jadi sales. Ya, jadi kita saat ini kan banyak tawaran-tawaran menjadi sales, yang menjual produk-produk sebuah perusahaan, ya, menjual rumah, menjual mobil, menjual pakaian, ya. Itu awalnya kita menjadi pengusaha. Nah, ketika kita sudah mapan, kita baru pelan-pelan kita memulai produk atau jasa apa yang mau kita buat, seperti itu, ya. Karena dalam berjalannya waktu itu pasti akan dapat kan, karena kalau sebagai pengusaha itu kan harus ada produk atau jasa apa yang kita tawarkan, gitu. Lalu kedua, kalau kita nggak jadi sales, bisa juga kita apa hobi kita, apa keahlian kita, ya. Contoh kita ahli dalam
misalkan menjadi MC misalnya, itu kan sebagai pengusaha juga. Kita bisa jadi MC, kita bisa jadi misalkan pelatih ya, Ya. bisa pelatih olahraga. Itu kan kalau menurut saya itu bisa bagian dari pengusaha. Jadi menciptakan lapangan pekerjaan. Gitu. Jadi kalau menurut saya tidak mesti kita harus meminta bantuan pemerintah agar kita tuh bisa menjadi pengusaha gitu. Karena banyak hal yang yang bisa kita lakukan. Intinya sebagai pengusaha itu kan kita temukan masalah yang terjadi di masyarakat. Gitu. Apa sih masalah-masalah yang terjadi di masyarakat? Itu bisa jadi bisnis. Ya, gitu. Contoh misalkan ada masalah hukum. Ya berarti kita bisa jadi pengacara kan? Ada masalah sulit untuk menjual sesuatu, ya kita jadi marketing gitu. Gitu. Jadi kita temukan masalah-masalah orang gitu. Gitu sih. Baik, terima kasih Bang bincang-bincangnya ini. Mungkin yang terakhir ini semacam resume dari Abang, orang yang ya kita lihat masih muda tapi punya reputasi usaha begitu. Kami dengar juga bukan latar belakang karena keluarga orang kaya, orang tua yang membantu modal besar, tapi dari nol ya. Justru sales marketing dulu ya. Bang, tadi sebenarnya kita udah tanya kiat-kiat apa yang Abang bisa bagikan. Tapi ini semacam apa pesan dari Abang agar orang tergugah jadi pengusaha? Orang kadang-kala tidak berani karena tadi modal tadi. Tapi modal materi yang menjadi selalu faktor. Padahal modal mental ini kan perlu juga, berani, bertanggung jawab, dan inovatif tadi. Apa-apa lagi yang harus dimiliki seorang entrepreneur agar wirausaha itu tumbuh dalam jiwa setiap orang gitu. Oke. Jadi saya bersyukur ya, saya dari jadi pengusaha itu dari modal nol ya. Jadi benar-benar tanpa modal, modal uang maksudnya, jadi developer. Jadi menurut saya kan kalau kita menjadi pengusaha itu kan yang paling pertama itu adalah temukan produk apa atau jasa apa yang mau kita jual. Itu dulu sebenarnya. Konsep bisnisnya apa? Jadi kalau kita belum punya modal, sebenarnya di luar sana tuh banyak investor. Banyak investor yang punya duit yang bisa kita tawarkan untuk bantu kita menjadi pengusaha. Memang kalau ke bank biasanya harus 2 tahun ya kita berusaha dulu rekeningnya. Nah, tips bagi saya intinya kalau kita sudah punya produk atau jasa yang bisa menghasilkan uang dan menguntungkan, punya ide bisnis, itu kita tawarkan kepada investor-investor yang punya dana. Dan saya yakin kalau bisnis ini bagus, banyak yang mau bantu. Seperti saya juga awal-awal jadi developer, ya ini kesaksian. Saya butuh beli tanah itu 6 miliar ya tahun 2007. Ya saya nggak punya duit gitu. Tapi saya dibantu oleh relasi saya ya yang percaya sama Jadi saya. membangun kepercayaan ya. Relasi itu harus percaya dulu pada kita ya. Iya. Ya jadi intinya kita kalau kita nggak punya modal jangan pesimis. Gitu. Bahkan ya kalau di dalam dunia manajemen modern, bagaimana kita menggunakan uang orang lain di dalam berusaha.
gitu. Bagaimana kita berusaha tanpa modal. Nah, disitulah kita pentingnya ilmu tadi ya. Oke. Kita harus punya ilmu, punya keahlian, Oke. punya apa attitude, ya Oke. kejujuran, ya Oke. image yang positif kepada orang gitu. Oke. Saya yakin modal itu bisa dapat gitu. Gitu sih. Baik Bang, terima kasih sudah berbincang di Suara Tapian. Ini penting tapi tidak masuk di video ini. Iya. Tolong diperjelas tadi nama istri dan boru apa lengkap. Oh iya. Evi Oinike Boru Sirait. Lalu abang di Butar-Butar itu sebagai apa? Saya Sekum apa? sebagai ketua umum. Sekarang sudah ya, ketua umum ya? Butar-Butar sedunia ya. Mulai periode 2022 sampai 2027. 27 ya? Yang Sebelumnya sekretaris Sekjen ya? Iya. Oke. Baru tolong cerita Bang juga S1 S2-nya di mana? Iya. Saya di Universitas Indonesia Oke. ambil sastra Prancis. Iya. Lalu saya ngambil juga S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, manajemen. Oke. S2-nya juga di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, manajemen juga. Oh. Saya dengar istri juga dosen ya? Enggak, ibu Enggak rumah dosen? tangga. Ibu rumah tangga. Oke. Baru tolong sebutkan nama anak. Ya. Nama anak Iya. Rachel Claudia Santika Butar-Butar. Oke. Tahun lalu lulus dari University of Washington, Push. jurusan real estate. Oh. Yang nomor 2 Michelle Nadia Lorencia Butar-Butar, saat ini lagi ambil kuliah juga di University of Washington, itu jurusan real estate juga, ya, sedang kuliah di sana. Oke. Yang ketiga baru mau masuk SMP. Siapa namanya? William Theophilus Abednego Butar-Butar. Jadi 2 perempuan, 1 laki-laki. Oke Bang. Sebutkan nama bapak dan ibu. Nama bapak saya Turman Butar-Butar, ibu Meyeti Tambun. Oke. Dulu besar di mana di Jakarta ini? Daerah mana? Saya waktu sampai dengan SD itu di Tanjung Priuk. Oh, Tanjung Priuk. Iya, Daerah mana di Tanjung Priuk? di Robadak. Oh, Rawadak. Oke. Jadi Lalu udah pindah-pindah sih Oke. di Jati Bening, Tanjung Priuk, tapi SMP itu di daerah Cibinong, tapi sekolah di Pasar Rebo. oke. Sedikit bocoran. Orang tua bapak dulu profesi apa? Wira swasta. Wira swasta. Tapi berarti jiwa entrepreneurnya ada juga ya? Iya, bapak sama ibu wira swasta lah. Wira usaha swasta apa tentang apa? Ya kalau bapak itu ya serabutan lah. Oke. Yang Oke. jualan buku, Oh, jualan ini, itu oke. apa aja yang Di Senen. di sekolah-sekolah. Oke. Ya, Oke. Cetakan. Oke. Oke Bang, cukup. Iya. Cukup. Terima kasih bincang-bincangnya. Ya. Oke. 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 Kepada closing. Oh, penutupnya belum tadi Bang. Oh. Ini karena tadi yang terakhir ini kan tidak masuk dalam video. Oh. Itu nanti hanya pengantar di tulisan di bincang-bincang. Iya. Bang, terima kasih waktunya sudah berbincang-bincang di Suara Tapian. Demikian sahabat Suara Tapian, bincang-bincang kami dengan Bapak Benlis Wilson Butar-Butar SEMM, seorang pengusaha di properti. Terima kasih.